فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن يتولهم منكم فإنه minhum. Ini yang ngeri itu Bapak Ibu. Waman, dan barang siapa yatawallahum, yang mengangkat mereka sebagai wali, minkum, di antara kamu, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam golongan mereka. Apa enggak ngeri itu? Apa enggak ngeri itu? Siapa yang mengangkat Yahudi sebagai wali, siapa yang mengangkat Nasrani sebagai wali, dia yang mengangkat ini nih Yahudi, ini Nasrani, kita ngangkat dia sebagai wali, maka kita digabungkan oleh Allah jadi mereka. Walaupun perasaan masih muslim, walaupun kita masih sholat 5 waktu, walaupun kita hajinya berulang-ulang, sedekahnya masih rajin, kepada orang tuanya baik, tapi berwali kepada orang kafir, mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, fa innahu minhum. Orang ini dihukumi udah gabung dengan orang kafir ini. Berarti di akhirat di mana? Bersama mereka nanti. Bersama mereka di dalam neraka. Orang kafir di dalam neraka kekal nggak? Pertanyaannya, Ustadz, kemana perginya amal-amal kami? Kemana perginya puasa kami? Kemana perginya haji kami? Allah telah batalkan seluruhnya. Apabila syahadat kita menurut Allah sudah batal, apabila menurut Allah kita sudah murtad, ya, maka langsung semua amal kita dibatalkan oleh Allah. Coba lihat Pak, di ayat 54, loncat sebentar, nggak apa-apa. Loncat sebentar ke ayat 54. Perhatikan. Serem loh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Ya kan? Mayyartadda. Apa artinya? Siapa yang nanti akan murtad, atau siapa yang murtad di antara kamu. Siapa yang dimaksud oleh Allah murtad ini? Urutan ayatnya dari kelima satu loh. Orang yang mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai pemimpin murtad. Begitu loh Pak. Kan ayat Allah sudah menegaskan, siapa yang mengangkat mereka menjadi wali di antara kamu, maka dia langsung jadi golongan mereka. Berarti orang ini murtad, ya, murtad. Coba Bapak Ibu pelajari di dalam 10 pembatal syahadat, 10 pembatal Islam, 10 penggugur iman, 10 penghapus Islam, ya, yang telah disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, sepakat mengatakan siapapun orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai wali, dia kafir. Khalas, selesai. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, lanjut ayat 51 tadi, ayat penutupan. Ya, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalimin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tak akan berhidayah. Jadi dua yang terjadi. Dua yang terjadi wahai kaum muslimin. Mengangkat orang kafir sebagai wali, dua yang terjadi. Pertama, kita jadi agama kita menurut Allah sama dengan orang yang kita angkat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, jangan pernah berharap bisa dapat hidayah. Jangan pernah berharap
siapapun yang mendoakannya, siapapun yang mendakwahinya, siapapun yang mendatangi dan menasihatinya, kalau menurut Allah dia sudah tidak berhak mendapat hidayah, dia tidak akan pernah dapat hidayah. Bahaya. Makanya nggak main-main ketika Majelis Ulama Indonesia mempertegas. Alhamdulillah Pak, berkah sekali sebenarnya dengan keceplosannya Ahok dengan kata-katanya itu. Berkah. Kenapa? Akhirnya para ulama se-Indonesia berani membacakan ayat ini kepada, akhirnya tentara-tentara kita, polisi-polisi kita yang nggak ngerti sebelumnya dengan ayat ini, jadi paham. Oh, jadi nggak boleh ya. Jadi paham promosi gratis dari Allah melalui lisan Ahok. Terkenal surat Al-Maidah ayat 51 bahwa haram angkat orang kafir sebagai pemimpin. Maka ke depan insya Allah Ta'ala sulit kayaknya orang kafir akan naik jadi pemimpin di Indonesia. Promosinya lewat ini. Kalau enggak lah nyerocos si Ahok ngomong kayak gitu Pak, ulama kita masih takut membacakan ayat ini, betul tidak? Masih gamang, masih galau, masih khawatir diciduk segala macamnya. Tapi udah kayak gini ya, siapa pun jadi tahu sekarang bahwa haram angkat orang kafir menjadi pemimpin. Alhamdulillah. Kita nggak berterima kasih sama Ahok, nggak. Gimana mau terima kasih dengan para peleceh agama, penista Al-Quran? Nggak akan. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah punya makar. Tuh ngomong di tengah pulau di Pulau Seribu sana, akhirnya se-Indonesia tahu. Dan yang paling hebat Pak, siapa dan apa di belakang Ahok? Ini yang paling hebat. Kebongkar satu persatu, mulai ketahuan secara vulgar oleh umat Islam dan orang Indonesia. Masya Allah Pak. Mudah-mudahan saja TNI kita makin ngeh, ya. Mudah-mudahan Polri kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikap dan nyali mental agar berpihak kepada rakyat Indonesia, kepada NKRI kita ini. Amin. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi dua musibah itu terjadi kalau mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali.